biasanya nih Mas ya, saya sering ngalamin begini. Kadang-kadang ada orang yang nawar itu tinggi, tapi saya masih gimana ya, belum ganjel karena kayaknya orang ini belum sayang banget nih. Itu bisa ndak saya lepas tuh. Tapi ada yang nawarnya, mungkin, iya, jauh nawarnya di bawahnya sadis. Bisa saya lepas. Kenapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Babo Bonsai. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan, dimudahkan, dientengkan rezekinya. Tentunya buat beli bonsai. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya berada di Taman Kota 2 ya? Iya, Pak Tari ya? Taman Kota 2, tepatnya di Galeri Kinanti Bonsai. Nah, kebetulan playlist ini saya masukkan di playlist Rumpi bareng penghobi bonsai. Nah, kalian sudah kenal pasti kan siapa yang akan saya korek-korek. Oke, langsung saja kita kenalan dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin ini dengan siapa? Saya dengan Mistari. Cuman kalau di FB saya di dunia bonsai sih saya dikenalnya Bloko Seto, Mas. Bloko Seto. Iya. Sejarahnya gimana dari Pak Tari Mistari kok jadi Bloko Seto? Jadi nggak tahu, saya itu FB-nya ya kan memang Bloko Seto itu sesuai artinya ya. Jadi artinya apa sih, Pak? Arti dari Bloko Seto itu kalau Jawa itu apa adanya. Oh, apa adanya. Jadi saya tuh memang orangnya apa adanya. Apa adanya. Iya. Tidak penuh. Nggak banyak bumbu. Nggak banyak bumbu. Gitu. Luar biasa. Nah, buat kalian yang belum belum nyimak koleksi-koleksi apa aja yang ada di Galeri Kinanti ini, silakan kalian nonton yang di Babo Bonsai playlist BKKB. Itu kalau nggak salah Kinanti itu volume 13 kalau nggak salah ya guys, silakan kalian cek. Nah, untuk ini saya mau tanya-tanya nih terkait hobi bonsai. Oke, Pak Tari. Nah, tadi kan udah dijelaskan namanya ya. Nah, kali ini saya mau bertanya nih Pak Tari. Dari tahun berapa Pak Tari menggeluti dunia bonsai? Masih ingat nggak tahun berapa? Dan hal apa yang membuat Pak Tari terjun? Jadi gini Mas, saya itu kan orang kampung ya. Jadi, kampungnya di mana tuh? Kalau saya aslinya Lumajang. Lumajang, tepatnya itu di Jatiroto. Desa itu, desa Jatiroto. Ya. Itu jadi saya itu dulu pertama kali tahu pameran bonsai itu di pabrik gula Jatiroto. Pabrik gula Jatiroto. Itu pabrik masih beroperasi apa? Masih, itu pabrik malah pabrik terbesar itu. Terbesar pabrik gula sampai sekarang ya. Jatiroto. Jadi itu kalau nggak salah ingat saya kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Berarti kalau usia tuh kisaran 8-9 tahun ya. Cuman itu pertama kali tahu bonsai ya. Jadi di situ kan awalnya cuma di kalender. Cuma lihat di kalender, di koran mungkin pada zaman itu. Betul. Jadi ya disitulah saya waktu itu tahu, oh bonsai itu ini ya gitu. Jadi tahu betul, ngelihat gitu. Lihat langsung. Nah, dari situlah saya itu mulai tuh tertarik.
mulai seneng doang, belum tertarik sih. Ya seneng lah lihat-lihat gitu. Boleh tahu itu di tahun berapa tuh Pak Tari? Itu Kisaran aja deh, kisaran kalau memang. waduh, tahun berapa ya? Itu saya usia itu masih ya belasan lah Mas. Lupa lah tahun berapa itu ininya. 80-an ada, 80. Ya sekitaran Sekitar segitu. itu. Saya belum lahir guys. Beliau udah lihat bonsai. Nah, Pak Tari pada saat melihat itu sedang di pameran bonsai kah atau ada rumah warga yang Di pameran. Kalau di rumah warga kebetulan di bapaknya teman saya itu memang ada. Penghobi juga? Iya, penghobi juga. Cuman saya kan awalnya tuh udah tahu harga-harga bahannya aja sudah ngeri gitu loh. Jadi kan nggak kepikiran Mas, nggak kepikiran waktu itu kita bisa hunting, bisa nyari ya toh, bisa dongkel gitu. Nggak kepikiran karena ya memang masih bocah kan, masih kecil. Apalagi mengingat nominalnya yang lumayan besar ya. Kayaknya kok makin nggak kejangkau ini makin hobi. nggak kejangkau ya. Karena ya itulah namanya di kampung. Betul. Nah, berarti di situ di pameran pada saat itu berarti bonsai udah mulai masuk ya? Sudah Mas. Di tahun segitu ya? Sudah saya semenjak SD itu sudah saya udah tahu lihat bonsai lah. Lihat bonsai dan ada pamerannya. Ada. Luar biasa ya guys buat para sesepuh yang merintis Iya, ya. betul. Dari tahun berapa kira-kira bisa sampai ke titik ini? Wah, luar biasa sekali. Memang. Nah, terus itu kan hanya sekedar melihat tuh Pak Tani. Nah, pasti ada fase mendalami dong. Ada fase mendalaminya itu ya setelah dewasa ya, setelah bujang itu. Jadi saya ngikut-ngikut berburu. Ya sama sesepuh sama senior. Iya, yang di sono ngikut-ngikut aja. Dapatnya ya serut, asem. Nah, itu Pak Tari umur berapa tuh pada saat itu? Itu ya sekitar 25, 26. Iya. Berburu ke gunung-gunung. Ke ya jurang-jurang gitu, ke bukit-bukit. Tebing. Iya, tebing-tebing tuh. Nyari serut terutama. Dulu serut karena yang banyak di daerah kami itu memang serut. Emang serut sih ya. Iya, serut. Jadi belum banyak ide-ide yang berkembang. Betul. Jadi kimeng-kimeng itu kayaknya masih bener-bener barang mewah sudah. Mewah dulu. Iya. Gitu. Berarti hanya serut yang merakyat. Serut, betul. Tapi luar biasa sampai sekarang bertahan ya, Iya, serut ya. Serut, asem itu, loa. Nah, yang gitu-gitulah pokoknya yang ada di alam aja, yang ada di kita gitu. Gampang ditemui. Betul, karena untuk beli yang wah, istilahnya yang jenis yang wah itu memang nggak kejangkau. Gitu. Berarti di usia 25 sekitar tahun 90-an mungkin Pak Tari ya kalau boleh di sekitar 90-an ya. Segitulah guys. Dan masih ingat pohon pertama itu yang didongkel pohon apa? Kalau saya dulu asem, Mas. Justru asem. Enggak, asem didongkel. Iya. Asem didongkel. Segede apa? Enggak gede sih, maksudnya sepaha lah. Sepaha. Iya. Dan itu liar. Nggak ada yang nanem. Ya mungkin dulunya dari biji jatuh gitu ya, di pekarangannya orang sih, Monyet bukan makan. di entah itu di ya pokoknya di pagernya orang gitu, cuman Liar. ya kita ngomong ya Biji. sudah ambil aja deh gitu, ya kita dongkel dan mati. Matinya kenapa? Ya pas ya namanya proses asal dongkel ya toh, terus ya saking senengnya udah dipotin. Ya potnya pot-pot seadanya. Ya ember-embernya emak saya itu tahu-tahu embernya hilang aja udah gitu. Aduh lele. Iya, Ember hilang ya. udah pada dibolong-bolongin ya, asal di itu ndak ada istilahnya, dulu ndak kenal obat perangsang akar, nggak kenal Atau kayak peredam stres. betul, nggak ada. Terus sungkup yang gitu-gitu nggak kenal Mas dulu. Karena memang terbatas media belum Belum sepesat sekarang. iya Terkait Jadi perkembangan. itu nggak kepikir sudah. Itu masih teringat asam Jawanya. Ingat betul saya itu. Yes, inget lah sampai sekarang tuh ya, karena memang itu
ngambilnya juga susah, dongkelnya juga seharian sendiri gitu. Sendiri? Iya, alat juga nggak ada ya. Kalau sekarang alatnya pada tajam. Kalau dulu saya gergaji aja, gergajinya tukang, minjem punyanya Pak D saya. Dan itu berkarat. Iya. Itu berkarat. Bawahnya linggis. Waduh. Aduh tuh guys. Ampun dah kalau yang kalian bersyukur ya hidup di zaman sekarang. Betul, ya. Serba dimudahkan dari segi media, peralatan, bahkan sekarang mah enak. Jenis-jenis ya. Sekarang enak Atari sekarang. Teman-teman yang sekarang penghobi bonsai itu benar-benar diuntungkan. Dimanjakan. Betul, dimanjakan betul sekarang tuh. Jenis yang sudah wah apa itu benar-benar enak sekarang. Iya, beli cangkokan gampang. Terus tinggal apa informasi tentang medianya itu dipermudah, terbuka sekali kalau sekarang. Bahkan teknik-teknik. Betul, teknik-teknik. Kalau saya kan dulu mana? Saya otodidak. Nah, Iya. oke. Nah, ini nyambung nih. Oke, itu kan dongkelan pertama. Nah, otomatis dalam perjalanan Patari kan nggak mungkin sendiri dong. Pasti ada entah geng, kelompok, bahkan mungkin guru. Nah, masih ingat orang pertama yang Patari temui untuk belajar? Masih. Jadi saya dulu itu ketemu itu sama beliau almarhum ya. Almarhum Pak Budi namanya. Pak Budi itu beralamat di mana? Di Jatiroto juga. Di Jatiroto. Iya, masih beliau satu senior. desa. Beliau senior. Di kampung itu. Betul. Koleksinya dulu banyak Santigi. Udah ada Kimeng juga beliau. Beliau udah punya Kimeng. Sudah. Padahal di zaman itu mewah ya Kimeng. Mewah banget. Santigi sih yang banyak. Terus beliau tuh banyak belajar lah. Bapak dari siapa? Pak Budi namanya. Pak Budi namanya. Terus kalau senior saya itu yang di atasnya ada sih, sebagian ada dari Lumajang, dari Lumajang kota juga. Tapi yang paling berkesan itu si Pak Budi almarhum. Iya, karena saya sering nonton, sering ngeliat gitu. Ketika dia beraksi. Saya belajarnya nyuri-nyuri, Mas, hitungannya. Jadi saya nyuri ilmu. Kan kalau nyuri ilmu kan nggak dipenjara ya, nggak kena pasal. Jadi saya nyurinya gimana nih ketika almarhum lagi apa nih? Ya beliau lagi nggarap apa ya, saya nongkrong gitu. Yang ngeliat aja, nanya nggak berani. Jadi ya cuma ngeliatin, oh gini. Akhirnya pulang udah ngeliat pulang. Ya pohon yang di rumah rusak. Ya karena itu ngikutin rusak sih dah. Iya, bener. Nah itu berarti secara nggak langsung beda tangan juga beda ini dong, beda hasil loh. Ya kan? Bukan beda hasil sebenarnya. Kalau hasil itu sebenarnya bisa ya di ini, cuman triknya. Jadi di situ ada perlakuan yang beda gitu. Jadi lebih kerasa. Ya kalau yang sudah bisa ya, yang senior. Kalau beliau Pak Budi itu kan beliau menjiwai kan. Jadi menjiwai gimana biar ini umpama ditekuk ke kanan ke kiri itu enggak patah kan. Nah, kalau saya kan asalkan ini, ini harusnya begini, harusnya begitu gitu kan. Itu kan nafsu doang. Menggebu-gebu. Nah, terus kawat enggak selentur sekarang. Kalau dulu saya pakai kawat jemuran yang semi keras. Bukan keras ya, keras lah, tapi ada lenturnya dikit lah gitu. Apa kayak hanger zaman sekarang tuh? Hanger yang alot banget ada Patari. Itu yang jemuran itu. Iya, jemuran kan. Itu kan sedikit alot itu. Ada PLN pun kita harus bakar dulu si tembaganya itu. Iya, ini yang kabel-kabel begini. Itu dibakar dulu. Kadang kalau terlalu panas ya leleh habis, kita nggak kebagian. Kalau nggak pas panasnya ya alot juga. Luar biasa perjuangannya ya Patari. Ya namanya hidup di kampung, Mas. Di kampung ya gimana. Terus kondisi ekonomi ya alhamdulillah ya kami dari ya namanya buruh tani ya. Jadi ya cukup alhamdulillah cukup buat makan sehari-hari ya sudah bersyukur banget. Bersyukur banget. Iya. Itu. Jadi kalau sekarang kan saudara-saudara yang sekarang, generasi sekarang, dimanjakan betul. Dengan teknologi, informasi. Betul, semua serba ada, serba terbuka. Kalau dulu, boro-boro. Makanya kalau hasilnya sampai nggak maksimal nih, yang zaman sekarang nih, kalian kebangetan guys. Kebangetan, betul. Sudah dimanjakan dari berbagai aspek. Betul. Oke, siap. Nah itu dari kilas balik ya Patari tentang sosok yang Patari pertama pelajari. Nah untuk perjalanan
makin kesini kan ya makin bertambah dong apa wawasan, Iya, ilmu. Nah, pertama kali Pak Tari punya galeri atau punya tempat itu ada nggak di mana? Saya pertama kali di Pondok Jagung di Rawakutub. Daerah mana? Tanah Kodam, belakangnya Alam Sutra. Oh, masih Tangerang juga. Tahun berapa itu, Pak? Itu saya di situ tahun 2010. 2010. Dan itu masih nyewa itu. Nyewa. Berapa meter kalau boleh tahu? Di situ 500 waktu itu. 500 meter. Iya, Tanah Kodam. Waktu itu saya ngikut, Mas. Nguli. Saya nyiram, gambutin rumput. Iya. Wah, gitu. Luar biasa. Bener. Itu. Nah, bos saya dulu almarhum ya, Pak Marsudi. Pak Marsudi. Almarhum Marsudi. Itu yang di Kodam itu belakang Kodam. Iya, awalnya di sono. Terus habis gitu kan pindah ke Geraha Raya. Geraha Raya ini Ciledug, bukan? Yang mau ke Bintaro. Oh, yang mau ke Bintaro. Oh, sempat di situ juga. Sempat. Di situ 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah, itu galeri yang di belakang Alam Sutra. Oh, Alam Sutra. Itu dulu Tanah Kodam, Mas, terkenalnya. Nah, sekarang udah nggak ada. Enggak ada. Sekarang sudah dibuat bangunan-bangunan untuk TNI. Kebutuhan TNI lah. Karena memang waktu itu belum dimanfaatkan, guys. Iya. Nah, Pak Tari, kita beralih ke rasa nih terkait perjalanan suka dukanya dalam dunia bonsai. Pak Tari mau sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Bebas. Saya, iya. Oke, dukanya dulu deh. Dukanya apa sih Pak Tari dari bebas dari berbagai segi, tapi tetap di dunia bonsai. Nah, dukanya apa kira-kira? Kalau dukanya nih, dukanya itu macem-macem ya. Jadi pertama itu kegagalan. Nah, dalam kata lain mati pohonnya ini. Pohonnya mati. Terus kita udah usahakan sebaik mungkin tapi mati. Ya, yang pasti itu kan kesalahan kita juga karena masih belum ada ilmunya yang hasil coba-coba gitu loh, eksperimen jadi ya. Dan apalagi kalau matinya mendekati jadi, Pak. Betul. Tapi kalau mendekati jadi kan berarti kan sudah pengalaman dong. Iya, karena kan pohon udah mendekati ya. Kecuali kesalahan fatal yang mungkin apa ya, kalau udah mau jadi terus mati kan berarti kan fatal ya? Iya ya. Kalau saya kan di sini udah angen-angen, wah punya pohon ini, bahan ini kita tanam sebaik-baik, kita rawat atau mati. Tapi kan ya itulah kehidupan gitu loh. Ada yang maha menghidupkan. Betul. Dan mematikan. Iya, kalau kita kan sebagai pelaku ya cukup berusaha sebaik mungkin, diperlakukan sebaik mungkin, terus perkara hidup hendaknya itu Tuhan sudah yang ini. Gitu. Oke, jadi lebih ke ini ya, lebih ke kecewa ketika melihat pohon yang kita kecewa banget, mati. Kecewa banget. Wow, itu dukanya, guys. Dan pasti semua penghobi mengalami. Betul. Nggak mungkin nggak. Iya, pasti mengalami itu, guys. Tapi kan dari dukanya itu, dari ada yang mati, ada yang sakit, itu kan kita bisa belajar, Mas. Belajar. Iya, jadi penyebabnya apa sih? Adakah salah media, adakah salah pupuk, adakah salah pemotongan akar? Nah, di situ. Adakah perlakuan setelah ditanam itu harus dipanaskan atau semi panas atau teduh. Itu kan karakter kan beda-beda setiap pohon kan, nah gitu. Pasti kan banyak kan Pak Tari dalam kegagalan itu ada nggak satu yang berkesan, mungkin ID-nya langka kah Pak Tari gagal? Saya pernah, Mas, tahun 2000 kalau nggak salah ya, tahun 2016 2016 lah. 2015 antara itulah ya. Itu saya datengin Sinensis Juniperus Sinensis. Itu ya segede-gede, lumayan lah, Mas. Dari mana Pak Tari? Pak, dari Garut waktu itu. Garut. Itu saya datengin 13. Dan gede-gede, iya, paha. Gede-gede semua. Itu mati 7. Dibawanya kemana nih Pak Tari? Di sini. Ke Kinanti ini? Gagal. Ya istilahnya kalau saya bilang sih gagal adaptasi.
Oh, gagal adaptasi. Iya, gagal. Kalau di manusia itu ada sistem aklimatisasi kalau nggak salah. Jadi penyesuaian Betul. Suhu di beda ketinggian. Betul, Nah, betul. kalau pohon itu dia penyesuaian suhu dan tempat, guys. Iya, Nah, itu 13 pohon. 13 pohon itu mati 7. Mati 7. Bisa dibayangkan itu harga bahannya aja. Itu sedihnya berapa hari, Pak Tari? Ya, ya tapi kan begini ya. Jadi kalau Oke. kalau di bonsai itu istilahnya begini. Kalau umpama kita memang mau menekuni bonsai itu siapin nafas panjang memang. Jadi Dalam arti ya umpama kita menyelam di terowongan gitu, di terowongan air kita nyelam, yang terowongan penuh air, kita harus nafas panjang dulu simpen. Jadi biar kita tidak mati di tengah jalan nih, gitu. ini filosofi yang keren sih. Betul. Jadi betul udah memang. punya ancer-ancer nih, ancang-ancang nih. Iya, jadi kalau gagal umpama kayak tadi ya, kayak Juniper sinensis. saya gagal adaptasi terus mati. Ya menurut saya sih sedih pasti ya toh. Karena apa? Lah kita beli cash ya. Tuh, dengan cash terus dengan harapan, iya toh. Kita Iya. punya harapan bahwa ini begini begitu nanti. Iya. Yang ya otomatis ada mendatangkan nilai lebih. Balik lah ya. Iya kan begitu. Tapi kalau di bonsai, kenapa saya sampai sekarang bertahan di bonsai? Karena pertama, saya itu sudah menjiwai, saya masuk. Memang sudah ini, saya Bagian hidup. iya mencintai bonsai, terus mencintai pekerjaan saya. Karena di sini ada kesabaran, ada ketelitian, terus ada Pelajaran hidup. pelajaran hidup tuh di sini di bonsai. Pak Tari nggak sempat terpikiran usaha lain? Enggak. Berarti Karena saya dulu sebelum di bonsai, saya itu alhamdulillah pernah sukses juga di Saya bidang lain. di bidang lain. Boleh tahu bidang apa? Di konveksi saya Jahit. bukan jahit. Saya belanja barang jadi dari Bandung, saya ngampas ke toko-toko Oh, yang supplier gitu. gitu. Sebelum ke bonsai. Sebelum gitu. bonsai. Saya di Bali dulu 14 tahun 14 tahun. Berarti sempat berada di fase sempet. wah, Saya anak buah ya alhamdulillah, tapi itu kan perjalanan hidup. ya. Betul. Jadi semua itu pasti Allah, Tuhan yang Maha Esa itu punya maksud. Jadi untuk mematangkan seseorang hamba itu ya harus diuji. Betul. Harus digembleng lah. Betul. Di bonsai juga begitu. Kalau cuman mati 1, 2 sampai 10 itu mah ongkos belajar. Iya. Nah, dari case itu nih Pak Tari, dari case tadi Juniperus yang mati 7, sisa 6 Sisa kan. 6. Nah, akhirnya Pak Tari mendapatkan istilah tuh poin dari kesalahan. Jadi ntar ke depannya ketika Pak Tari belanja dari itu dari wilayah Garut lagi, Iya. itu udah tahu cara menangani, Sudah. penyebabnya apa. Sudah. Wow, nah itu yang mahal, guys. Setelah saya mati 13 itu saya datengin lagi 87 pohon. Lebih banyak. 1 truk. Gila. Ini sih bukannya kapok ya, malah nantangin. Cuma yang versi kecilnya ya, yang selengen-lengen. Oh, yang kecil-kecilnya. Yang selengen-lengen. Tapi dari daerah yang sama. Garut juga. Dan itu bisa dibilang kloter kedua lah ya. Kloter kedua. Kloter kedua ada yang berubah jadi golden. Maksudnya dari The Golden? Mati. Kan Ada. tetap ada. Ada, cuman persentasenya kecil banget. Kecil ya. Nah, kalau tadi kan 13, 7 itu persentase bisa 50% ke atas. Iya, lebih kan iya. tuh bisa dibilang 70%-an kan. Nah, ini dari 80 persentasenya kecil. Kecil. Berapa persen kira-kira? Nggak sampai 10 yang mati. Wah, lebih sedikit. Iya. Wah, makin ketagihan nih berarti. Iya. Dan di bonsai itu semua, Mas. Jadi semua Gimana? semua dari jenis bonsai. Kalau mau begini ya. Ya contoh kayak tadi Juniper, saya 13 mati 7, kan tinggal 6, Tinggal sisa 6. 6. Tapi itu enggak rugi. Nggak rugi? Enggak. Itulah di bonsai. Enggak rugi. Ketutup dan ada lebih masih. Masih lebih. Masih. Masya Allah, itu matematika pebonsai guys ya. Buat kalian yang belum dalam-dalam banget, kayaknya belum ke situ. Masih. Tuh ya guys, matematikanya
Pak Tari ini luar biasa. Oke Pak Tari, kalau itu tadi sukanya udah belum ya? Nah, sukanya udah belum. Oke, sekarang sukanya apa dalam dunia bonsai? Di dunia bonsai itu sukanya seorang seniman bonsai atau artis bonsai Ya. itu bisa bergaul dengan kalangan manapun. Masuk ke atas, Bisa, ke tengah artis, bisa, ke bawah bisa. bisnismen, banker, Bisa, semua. guys, Bisa. Bisa. Bahkan salah satu pohon Arabica ya, Pak Tari Betul. ini. Ini yang dari BRI Sudirman. Iya. Masih di sini ya? Masih di treatment ya? Masih Belum dijemput ya? belum. Wow, tuh guys. Jadi sukanya berarti link. Betul, link juga. Jadi terus di situ bisa jadi persaudaraan. Jadi begini, suatu misal begini. Oh, misalkan. Ini contoh aja ya, contoh aja. Kalau kita ndak di bonsai, mungkin ndak bisa kita ngopi bareng dengan pejabat tinggi umpama begitu. Atau beginilah contohnya, jangan pejabat lah, pengusaha sukses lah, Ya, yang bisnis. miliarder. Ya, miliarder. Di bonsai gampang banget Ngopi bareng. ngopi bareng, ngobrol, ketawa ke TV dengan pengusaha sukses yang miliarder lah. Ini guys, yang bikin susah ditemuin tuh Ya, ini guys. gampang banget. Iya, Jujur ya Pak Tari ya, saya tuh menghubungi Pak Tari tuh dari minggu lalu ya. iya. Itu sibuk banget sebentar. Saya sebulan ini memang sibuk. Nah, Dan itu mungkin ngopi. iya. Luar biasa. Bang, ya kan tadi kan saya bilang, saya tadi nemu ke rumah beliau orang Mabes. Nah, itu kan saya bilang semalam ya, masnya ini kan saya bilang habis zuhur insya Allah Habis kan zuhur, insya Allah. sudah ada gitu. Itu pun agendanya nunggu ya sehari ini ya. Iya. Gitu. Jadi sore saya baru bisa ini nih berjanjian dan mengambil gambar. Oke, itu sukanya Pak Tari. Masih ada lagi kan? Oh, banyak Mas. Sebenarnya banyak kan? Banyak, kalau sukanya di bonsai itu banyak sebenarnya. Terus terutama ketenangan ya. Ketenangan. Oh, ini dari psikologi dan spiritual. Betul. Itu di situ kita banyak belajar sebenarnya dari bonsai. Jadi bonsai yang istilahnya nih, jadi dia makannya yang dibatasin saja dengan pohon ya, contoh ya pohon yang gede dengan cuman pot 80 cm dengan ketebalan cuman 20 cm, Keper. media yang gitu, dia bertahan hidup. Iya. Nah, itulah kita belajar di situ Tentang bertahan hidup. Nah, kenapa kita yang semuanya sama Tuhan disediakan secara gratis nih, kita tinggal berusaha. Kenapa kita harus ada keluhan? Wah. Kenapa kok enggak rasa syukur kita yang dibesarkan? lebih. Gitu loh. Kenapa kok keluhan yang ada? Gitu. Wah. Loh, iya. Kalau saya, makanya saya biasakan, saya itu akan selalu terus bersyukur dan bersyukur sampai saya lupa gimana sih caranya mengeluh. Dalam keadaan apapun itu. Dalam keadaan apapun. Gitu. Wow. Itu another angle ya guys, perspektif lain dari menyikapi hidup. Betul. Wow. Kalau biasanya nih kalau yang apalagi remaja-remaja ya Pak ya, itu yang ininya masih menggebu-gebu, belum bisa mengerti. Ya kan semua itu butuh proses. Perjalanan. Betul, proses. Ya kayak bonsai lah. Kalau kita mau bonsai ini memang memberi nilai lebih kepada kita, ini ekonomi ya. Timbal balik. Timbal baliknya. Ya kita harus rawat dia. Sayangi dia. Iya. Kita harus rawat dia, sayangi dia sebaik mungkin. Perhatikan dia. Dia akan pasti karena ini saya alami. Ini dialami langsung berkali-kali Pak Tari. Bukan berkali-kali Mas, bahkan beratus beribu kali, karena barang yang saya jual itu sudah lebih dari 1000 pohon. Wow. Iya. Apalagi zaman COVID itu dalam setahun itu bisa mendekati 1000 pohon sama yang kecil-kecil ya. Waktu pandemi kemarin. Iya. Iya. Jadi ketika sedikit menyimpulkan nih Pak Tari. Iya. Berarti ketika kita menyayangi pohon itu, memperlakukan pohon dengan baik, niscaya kelak dia bakal membalas. Betul, dia akan memberi kehidupan ke kita. Iya. Gitu. Jangan bonsai kalau tidak dirawat, jangan harap dia akan memberi kehidupan. Hidup
tapi dia tidak akan memancarkan auranya yang maksimal, sehingga seorang yang melihatnya dia ini tertarik. Ini compare Pak Tari, ketika saya ini pengalaman aja ya, sedikit sharing. Ketika saya mendatangi pameran bonsai di saat ada event, itu bener-bener aura pohon tuh kerasa sama saya. Betul. Jangankan jangankan cuma ini, kita mendekati pohonnya aja itu nyaman banget, guys. Betul. Itu berasa ngecas. Iya. Kalau kalian sensitif ya, itu kayak ngecas. Bener nggak Pak Tari? Betul. Sekarang gini Mas, ini tapi kan itu semua datangnya dari Tuhan, rezeki apa, kesehatan. Cuman kalau istilahnya, kalau badan kita nih, kita sehatnya badan kita, sakitnya badan kita kan kebanyakan dari pikiran. Betul. Dan hati kita, ketenangan. Sekarang begini, mohon maaf nih, Mas usia berapa? Aku insya Allah ya. Saya 55 Mas, hampir sama. Saya 55, Masnya 3. Beda jauh dong. Iya beda jauh. Cuman wajah kan sama aja. Iya. Mas Putra berapa? Aku 6. Loh. Sama aja. Sama aja. Iya dah. Oke, silakan kalian maknai sendiri. Nah, di situ loh Mas, ketenangan hati, ketenangan pikiran tuh. Kalau memang kita menjiwai, terus kita maunya bonsai itu dari bonsai yang kita rawat tuh menghasilkan atau memberi timbal balik, ya kita rawat sebaik-baiknya. Berarti Pak Tari itu ya mempercayai aliran give respect and you will get respect, gitu, timbal balik yang sama. Dan saya rasa itu berlaku di semua lini kehidupan. Iya. Dan itu dipelajari dari bonsai, Pak Tari. Iya. Di bonsai itu kita banyak belajar. Nah, oke, ini agak sedikit agak kontradiktif ya. Tadi kan Pak Tari bilang, ketika kita merawat dengan baik, menyayangi, mencintai, kita udah cinta kan? Iya. Hal apa yang bikin Pak Tari itu rela dia dilepas? Begini, kalau saya pribadi, seseorang konsumen menyukai, belum beli ya, belum dibeli, menyukai saja, itu sudah suatu kebahagiaan buat saya. Apresiasi. Betul. Akan karya seninya. Betul. Di situ aja sudah bahagia. Wah, karya saya deh. Iya. Suka. Gitu. Apalagi sampai ada nominal gitu. Ada nominal. Nah, kan kayak tadi baru saja gitu. Itu kan apa ya? Jadi suatu apresiasi. Betul. Buat Pak Tari sendiri. Oh, pohon yang ini saya suka nih, pohon yang ini saya suka. Gayanya ini. Bahkan dikala biasanya nih Mas ya, saya sering ngalamin begini. Kadang-kadang ada orang yang nawar itu tinggi, tapi saya masih gimana ya, belum ganjel, karena kayaknya orang ini belum sayang banget nih. Itu bisa enggak saya lepas tuh. Tapi ada yang nawarnya, mungkin, jauh di bawahnya sadis. Bisa saya lepas. Kenapa? Di situ ada unsur ikatan, gitu loh. Jadi dia serius nih, gitu. Sudah sesensitif itu Pak Tari. Iya. Mengenai keseriusan seseorang. Iya. Luar biasa, serem. Jangan main-main. Dan itu pernah kejadian Pak Tari? Sering Mas. Sering kayak gitu? Iya, kalau kayak gitu tuh sering. Sekarang begini, pernah ini kejadian ya, kejadian bener. Enggak, ini terjadi bulan ini. Itu ada bonsai saya itu yang pernah ditawar, itu 125 juta. Tidak saya lepas. Karena alasan? Ya, enggak tahu, saya ada yang ganjel. Betul, nggak enak. Ini kenapa ya? Takutnya begini, ini. Pokoknya ada aja nggak enak gitu. Terus tempo hari ada yang naksir dia, ngelamar dia dengan di bawahnya 125.
dilepas. Dilepas. Iya. Karena nggak ada yang ganjel. Pertama begini Mas, saya ketemu sama beliau ini kok enak ya, nyaman. Enak, gitu. nyaman. Iya. Ngalir gitu. Jadi, loh, kok nyaman banget ya? Gitu. Beliau nggak langsung belanja, enggak. Jadi, tapi bertahap. Datang 2 kali. Oh, datang. Tapi langsung, Mas saya pengen rawat ini. Bahasanya rawat. Iya. Sangat sopan sekali ya. Oke Pak, kalau ini ya sudah, kita ngobrol nominal. Alhamdulillah deal. Tapi di bawahnya yang nominal pertama tadi sih, penawar pertama. Nah tadi. setelah itu saya antar ke beliaunya. Yang nawar pertama itu Mas, kalau nggak salah selang 2 hari datang ke sini Kinanti. Iya. Nanyain lagi yang itu. Mau dinaikin lagi harganya. Itu. Tapi saya enggak, waduh. Cuman bahasanya begini, kok dijual Mas, kan saya mau itu loh. Kan nah saya saya bilang loh Pak, kan Bapak belum ngiket, belum DP, belum apa. Dan Bapak tawaran itu kan belum saya dealkan. Belum ada yang mengikat lah ya. Ya, jadi ya bebas. Masih hak prerogatifnya Pak Tari lah. Betul. Jadi ya itu kayak ya, semacam contoh begitu. Berarti nggak melulu mengenai nominal. Enggak Mas saya. Tapi lebih ke rasa. Betul. Kenyamanan. Iya. Saya apalagi begini Mas. Saya itu termasuk, ya saya sih apa adanya. Jadi gini. Kalau mohon maaf nih, kalau saudara-saudara seprofesi saya, teman-teman saya sama trainer nih, mungkin di dalam mengerjakan wajar dong, ada nominal harga kalau manggil beliau, ya kan. Tapi itu enggak dengan saya, serius. Kalau saya, ya sudah. Kalau saya Mas berapa tarifnya sampean? Pertama saya lihat pohonnya dulu, ya toh. Terus yang kedua, oke, saya kerjakan. Pak, nggak usah ngomong bayar dulu. Lihat aja kerjaan saya dulu. Oh gitu. Setelah itu kelar, berapa Mas? Tanya hati Bapak. Berapa Bapak ikhlasnya ngasih saya? Itulah rezeki saya. Luar biasa. Serius. Kalau saya memang nggak pernah ngomong nominal. Bisa ditanyakan ke konsumen saya yang saya tanganin pohonnya. Nggak dipatok harga? Enggak. Saya belum pernah matok harga. Apa mungkin kita bakalan lebih kecewa juga ketika kita matok ternyata yang kita hasilkan karya yang kurang. Nah, yang saya takutkan itu semacam itu. Semacamnya. Karena kecewa itu memang tidak terlihat, Mas. Ya, tapi efek panjangnya tidak enak. Betul. Wah, dalam ini. Iya. Kan keberkahan itu rizki itu bukan banyaknya Mas, tapi keberkahannya. Wah, iya, setuju. Loh, iya. Setuju. Banyak bisa jadi kurang, sedikit belum tentu kurang. Bisa jadi sedikit cukup, banyak jadi kurang. Itulah berkah. Iya. Itulah rasa syukur dan keberkahan tuh ada di situ. Tuh guys ya, buat kalian yang minta rezeki banyak jangan lupa berkah juga. Betul, keberkahan. Banyak kalau nggak berkah ya nggak cukup. Sedikit kalau berkah ya cukup. Iya, benar. Karena kan semua itu sudah janji. Jadi di bonsai itu saya belajar banyak hal, termasuk tentang rezeki yang tadi. Karena Allah itu Tuhan yang Maha Esa itu menjanjikan, ya karena Allah yang menciptakan kita. Terus Allah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan hidup, bukan gaya keinginan, hidup. bukan keinginan tapi kita. Kebutuhan. Kalau kebutuhan hidup, perintahnya cuma suruh berusaha, sudah, nanti akan dicukupi. Kasih. Gitu loh. Tapi kalau gaya hidup, wah, nah itu kan kemauan kita, kemauan manusia. Itu yang PR sih. Itu ndak ada cukupnya. Kalau ndak ada rasa syukur, seluruh dunia pun ndak cukup. Nggak cukup, betul. Iya. Betul, Pak Tari setuju. Wow, dalam sekali, ini yang menarik. Oke Pak Tari, saya agak sedikit masuk nih ke ranah yang agak sensitif, boleh? Boleh. Nah, tadi kan udah spiritual, udah psikologi. Pak Tari, kenapa sampai detik ini nggak punya bendera? Alasannya apa? Gini Mas, saya itu termasuk gimana ya, kalau dibilang katrok ya. Ya. Jadi saya itu memang nggak suka
blok-blokan gitu. Ya nggak suka maju sebenarnya, maksudnya nggak suka terlihat. Oh, nggak suka Saya tampil, enggak, inferior gitu. enggak. Saya itu ya sudah apa adanya ya sudah. Saya juga jualan kalau teman-teman kan ya itu bagus. Kalau mau saya online apa bagus. Cuman saya nggak sukanya kenapa? Itu pribadi ya. Pribadi nih. Kalau teman-teman mah bebas. Jadi saya seneng juga teman-teman pakai online apa itu kan teknologi harus dimanfaatkan kan gitu. Cuman kalau saya itu lebih suka begini. Kalau mau contoh nih begini, ada orang telepon saya kan di YouTube kan ada juga yang review saya apa mungkin kenal dari sono. Terus di Kinanti Bonsai ini di Google juga ada. Kan begitu. Terus di IG saya juga ada Seto Bloko, FB juga ada. Mungkin terus nanya-nanya harga, itu pasti saya jawabannya simple. Baiknya Pak atau Bu, itu Bapak cek langsung. Datang di galeri saya. Lihat barangnya dulu. Betul. Nah, gitu. Baru kelihatan hatinya ya Pak. Gitu. Soalnya begini, kalau kita itu enggak tahu, kayak balik yang tadi, kecewa itu memang enggak terlihat. Tapi enggak enak. Efek panjangnya itu yang kita hindari. Iya. Itu loh. Kalau ini kita kirim nih, kalau di foto apa kan bisa kita setting. Edit. Itu edit ya toh. Nah, tapi itu apa enggak ini pribadi saya ya. Enggak ada kemana-mana ya. Ini disclaimer Pak Tari. Betul. Pure, itu pure saya. Iya. Jadi saya enggak mau jualan online gitu loh. Bukan. Saya bisa jualan online bisa. Cuman saya lebih pasnya, lebih bahagianya itu kalau bisa langsung ngobrol sama orangnya. Kenapa begitu? Kenapa Pak Tari? Saya bisa sedikit berbagi ilmu. Sharing. Jadi menjelaskan, oh umpama kalau anting putri itu bagusnya medianya apa Pak? Umpama. Terus pupuknya bagusnya apa Pak? Terus harus memperlakukan dia bagaimana? Inseknya apa? Itu saya bisa menjelaskan itu, cara siramnya gimana, berapa hari, bagusnya jam berapa. Nah disitulah saya bisa berbagi gitu. Walaupun mungkin itu sedikit yang diserap oleh konsumen, tapi kalau bermanfaat kan berkah juga buat saya. Jariah jadi. Iya, amal gitu. jariah. Nah itu kalau jadi hitungan baik kan saya. Iya. Gitu loh. Jadi bukan saya enggak suka online, enggak. Saya suka online paling ya kalau ini cuman nunjukin ya begitu doang. Oke, itu kan kalau segi online. Iya. Nah, kalau dari segi komunitas nih, Pak. Komunitas itu saya sebenarnya ikut. Saya itu Tangerang Raya. Oh, Tangerang Raya. Saya Tangerang Raya. Punya bendera nih, Pak Tari. Saya punya bendera. Oh, siap. Nah, beliau Pak Alek Tangkulun. Tangkulun ketua. Itu ketua saya. Wow. Dulunya, sekarang kan beliau udah ketua pusat ya. Oh, sekarang udah se-Indonesia. Iya, gitu. Tapi beliau ya ketua saya. Tapi Pak Tari jarang tampil ya di. Saya memang ya itu tadi Mas, saya itu gimana ya, enggak suka tampil orang. Iya. Biarlah saya yang ya umpama ini ya saya di balik layar aja lah. Ya, yang penting karyanya aja. Tapi dukungan saya tetap ada. Di bonsai, kalau saya nggak dukung bonsai, saya udah berhenti dari bonsai. Iya. Saya dukung banget. Wow. Gitu. Luar biasa. Dukung banget. Oke guys, terjawab ya. Itu agak sensitif tapi akhirnya kejawab paling enggak. Oke, Pak Tari, kita nggak berasa ini kalau ngobrol nih. Udah sore guys. Pak Tari, ini deh saran buat para penghobi baru. Sarannya apa nih ya? Taruhlah biar awet atau biar nggak bosan atau biar makin mencintai bonsai. Nah, saran dan tipsnya apa nih buat para penghobi baru? Kalau yang untuk pendatang baru ya, penghobi baru itu yang jelas kalau umpama bahan nyari umpama dia mulai dari bahan itu selektif harusnya Mas. Oh, berarti harus selektif dari awal. Betul. Nggak boleh asal. Kalau asal-asalan ya mohon maaf nih, mohon maaf. Itu pada akhirnya nanti akan jadi hal yang sia-sia. Jadi begini, saya kasih contoh. Contoh. Umpama beli bahan, oke lah yang sekarang gampang saja ya, anting putri. Ada harga 200.000.
dengan harga 500.000, ya toh. Sama-sama bahan nih, sama-sama bahan dari nol. Yang harga 200.000 itu mungkin maksimalnya umpama 3-4 tahun sampai 5 tahun itu mungkin bisanya dia cuman di angka, kalau mau kita jual nih nominal paling di angka 500 sampai 700, ya toh. Tapi kalau bahan yang bagusnya itu yang 500, dia bisa jadi dengan waktu yang sama, tenaga yang sama, perhatian yang sama, itu bisa jadi jauh di atasnya nominalnya. Tuh, jadi makanya saran saya biar nggak putus di jalan, ya toh, itu nyari bahan yang bagus sekalian. Dan tentunya harus melalui jalur sharing dong, Pak. Kan karena dia baru. Iya betul, Mas. Harus sharing, yang bagus yang mana nih? Iya, tapi kan sekarang informasi tentang bonsai itu kan terbuka, Mas, luas. Bahkan dibalik-balikin ya. Yang bagus jadi jelek, yang jelek jadi bagus. Itu. Jadi kalau saya nih sebagai pedagang nih, itu saya pasti saya arahkan begitu, Mas, konsumen saya. Kalau memang beliau ini konsumen saya, ada konsumen ini datang, Mas, saya mau belajar bla bla bla. Oh iya, saya arahkan. Pertama, yang jelas Bapak harus selektif dalam memilih bahan, ya toh. Mahal dikit enggak apa-apa, Pak, asal nanti dimaksimalkan bisa gitu loh, bisa bagus, bahkan bisa iseng-iseng diikutin kontes umpama, kan begitu. Terus kalau mengenai harga itu kan relatif, iya kan? Selera gitu loh. Terus mengenai bahan ya relatif, terserah mau apa saja, yang penting itu tadi jangan asal-asalan, karena asal-asalan nanti bukannya malah putus loh, kok gini-gini aja kecewa ya? Betul, hasilnya nggak maksimal gitu. Terus saya itu sebagai pedagang ya di dunia bonsai itu, saya tuh nggak pernah menjanjikan, Pak, ini kalau sekarang nih ya Bapak harga beli saya ke 800.000, ini 2 tahun 3 tahun kemudian bisa 8 juta. Saya nggak pernah kayak begitu, nggak pernah. Karena apa, yang saya pernah alami, saya pernah dengar itu janji-janji itu begitu. Nah, disitulah konsumen tuh kecewa dan akhirnya ya menganggap bonsai lah yang salah gitu. Iya, padahal di situ ada proses gitu loh. Apa bisa jadi 8 juta yang 800 bisa, tapi kan jangan terus 800 ke 8 juta tanpa proses gitu loh. Semua itu kan ada prosesnya. Dan bisa dibilang juga ketika kita milih bahan tuh sama kayak manusia ya. Oh, ini berbakat. Betul. Oh, ini potensi. Oh, ini pendiam. Iya, kayak begitu. Memang harus begitu. Harus minimal tuh sebagai pedagang bonsai itu mengarahkan, Mas, ngasih hal yang baik, yang bener gitu loh. Betul. Gitu. Biar nggak nyasar dan akhirnya mereka kandas. Betul. Jadi jangan begini, jangan lah gua dagang ini yang penting dagangan gua laku. Nggak bisa begitu. Kayak tadi contoh, Mas, dia ada ini pendatang baru. Oh, yang tadi. Nah, orang Surabaya, pendatang baru. Terus mau pelihara kingkit yang kadang dia nyiramnya tuh telat-telat. Saya enggak boleh. Padahal sudah mau sama kingkit saya. Enggak boleh sama saya. Enggak, mbaknya ini aja anting putri. Karena kepribadiannya seperti itu. Iya. Memang aktivitasnya mungkin ya. Iya. Karena Mas saya ini. Nah, kalau anting putri saya bisa sarankan, bisa caranya biar enggak nyiram pun enggak apa-apa. Mbak nanti kasih tatakan air, ember. Nah, di setengah pot tuh masukin ke air, aman sudah gitu. Nah, itu segitunya Pak Tari. Iya, padahal serius mau tadi. Kingkit. Iya, kingkit saya mau dibayarin 2 juta. Kalau goalnya Pak Tari itu cuma hanya sekedar menjual, itu udah dilepas tadi itu. Oh, saya lepas pasti, Mas. Sudah dilepas. Tapi karena lebih pendekatannya lebih. Nah, itu pada akhirnya nanti, wah katanya bonsai ini tahan apa gitu. Tapi iya kalau yang tahu gitu. Lah kalau kayak si mbak-mbak tadi. Iya kan? Taunya pokoknya. Berarti dia termasuk baru juga Pak yang tadi? Baru, Mas, itu baru kesini 2 kali, tapi ya memang belanja. Yang pertama juga belanja, yang ini tadi juga belanja lagi. Tapi kan Pak Tari bisa nyawang kan, maksudnya, oh ini bocah baru sebatas ini. Oh iya. Selevel ini. Iya. Kalau dia nanganin ini dan aktivitasnya sepadat ini, iya, otomatis nih pohon nggak bakal. Enggak, karena sudah kejadian dulu beli dari tempat lain, mati juga.
Mati. Karena itu tadi, kalau itu kan dulu awal ke saya kan saya arahkan ke Anting Putri ya. Anting Putri bisa ya saya kasih tahu caranya. Kalau mbaknya ini keluar kota seminggu, ambil ember, kasih air setengah, masukin potnya, aman sudah mbak. Mbaknya sebulan juga nggak apa-apa. Karena emang rakus air Anting Putri. Kan begitu. Jadi ya disitulah mas. Karena kalau mati nanti ujung-ujungnya itu Pak Tari menyelamatkan berbagai lini loh. Satu, tetap membersihkan nama bonsai. Iya. Yang kedua, si penghobi barunya juga jadi nggak kapok, jadi punya gambaran, ya kan? Lah kan kita dagang itu yang dipikir bukan sekarang mas, kan jangka panjangnya. Jangka panjang luar biasa. Iya. Lah kalau cuman sekarang lo tadi serius, masa tahu lo? Tahu tadi guys, jujur ya tadi ini sedikit cerita sebelum saya tag gambar ini. Itu saya hampir nunggu sejam lebih apa? Sejam lebih. Sejam lebih. Jadi ada anak muda 3 sama 1 mungkin kakeknya entah bapaknya ya Pak ya. Enggak, itu konsumen juga. Oh, itu konsumen juga. Nah, si pemuda ini dia milih-milih pohon. Nah, mungkin tadi seperti yang Pak Tari bilang tertarik sama salah satu jeruk kita Pak Tari. Dan itu ternyata karena mengingat atau mendengar si anak itu mungkin sibuk kali Pak ya, aktivitasnya sibuk, nggak bisa selalu ada buat penyiraman, makanya Pak Tari menganjurkan ID yang lain. Nah itu saya nunggu hampir 1 jam lebih guys, dan luar biasa Pak Tari sabar sekali menjelaskan. Itu sudah deal, seriusan. Udah deal? Iya, tapi saya entah dulu mbaknya nyiramnya bisa tiap hari enggak mas, soalnya saya kerjanya di IT BCA. Nah jadi aktivitasnya padat banget ya. Bahkan bisa pulang malam, bahkan nginep kali. Iya, bahkan nginep. Jadi jangan mbak kalau gitu. Nah itu tadi kan Pak Tari ini menyelamatkan makna bonsai. Jadi nggak tercoret kan. Yang kedua menyelamatkan si pembelinya biar nggak kapok. Biar nggak kapok. Ketiga terkait value juga, uang biar nggak rugi. Nama baik Pak Tari juga. Tapi kalau saya alhamdulillah mas selalu begitu. Saya selalu kasih gambaran ke pembeli. Dan mencocokkan kepribadian, mungkin dari karakter si orangnya. Cocoknya ini. Jadi kalau saya mau kayak tadi, saya sempat nanya tadi, ada ART nggak mbak? Nggak ada. Waduh jangan dah kalau gingkit. Gitu. Udah gedenya lama. Iya lah, itu ya memang nggak nominal cuma 2 juta ya. Cuman kan kalau orang dagang itu, saya bukan nolak rezeki, nggak begitu. Kalau itu saya lepas ke si mbaknya, ntar bulan depan tahu-tahu mati, ya toh, itu kan pasti ada komplain. Minimal kecewa lah. Tapi ini keren sih Pak Tari. Keren ini buat referensi para pedagang-pedagang lain ya. Maksudnya biar rezeki itu biarpun sedikit tapi terus ngalir gitu. Daripada besar tapi mandek. Nah mungkin metodenya Pak Tari ini pendekatan dengan konsumen, kayak dikasih gambaran, terus kita selidiki aktivitasnya, terus kita baca karakternya, kita gali informasi, mungkin itu buat referensi. Tempatnya juga panasnya, dia dapat berapa persen, tempat tinggal, iklim. Itu pasti saya korek dulu. Terus dibilang ini indoor bisa nggak? Saya bilang kalau bonsai dibilang indoor bisa, saya bilang bohong mbak. Indoor bisa, tapi mbaknya harus keluarkan entah 2 hari sekali, entah 3 hari. Kenapa? Dia fotosintesisnya sinar matahari itu pertumbuhannya. Nah kalau saya bilang nggak bisa indoor ya saya bohong juga. Jadi bisa masuk, bisa tapi nggak maksimal. Tapi tapi kalau dibilang indoor terus bisa, tapi pada akhirnya ya pamitan itu bonsai. Wassalamualaikum. Oke, terakhir Pak Tari, buat Pak Tari nih, arti dari bonsai menurut Pak Tari itu apa? Kan banyak penilaian atau memaknai bonsai itu seperti ini, bonsai itu filosofinya lukisan hidup, bonsai itu sama dengan istilahnya filosofinya manusia gitu. Nah menurut Pak Tari bonsai itu apa?
Kalau saya di bonsai itu yang jelas berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, Mas. Di situ ada kesabaran, ada ketelitian, terus ada waktu juga, ada tenaga yang harus kita ini. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, ya toh, itu ya kita harus itu, gitu loh. Jadi walaupun kayak awal tadi dia bertahan dengan wadah ya sesuai dengan namanya ya, bonsai di wadah yang dangkal, tanaman yang di wadah yang dangkal, itu dia bisa bertahan. Boleh saya simpulkan? Ya. Berarti bonsai itu cara hidupnya sama seperti kita. Sama. Kita harus ada prihatinnya, ya toh. Terus kalau sama pemiliknya nih diganti media ya dia seneng. Sama kita sama Allah, sama Tuhan tuh kadang rizki kita dikasih pas-pasan, kadang dikasih lebih longgar. Tapi kalau dikasih lebih jangan lupa di dalam rizki itu ada haknya orang lain juga. Kita harus laksanakan itu. Lu biar apa? Biar Allah kasih terus, biar Tuhan kasih terus. Kalau begini, contoh nih, gampang. Contoh. Sampean bertamu. Ya, umpama ke saya lah. Ya, terus tak kasih minum di gelas. Terus gelas itu saya lirik masih utuh aja. Nggak mungkin sampean tak tawarin nambah lagi. Iya apa iya? Iyalah, karena masih penuh. Nah, itu aja nggak Tuhan diminum. juga begitu. Oh, seperti itu filosofinya, Pak. Sama kayak begitu. Kalau ini dialirkan terus, ya toh, kasih dia otomatis dikasih diisi lagi sama Tuhan. Guys, beneran. Filosofi isi gelas dari Pak. Jangan sampai air itu menguap sia-sia. Habis lama-lama habis, tapi nguap sia-sia. Nggak bermanfaat. Coba kalau sampai minum ya, tahu-tahu udah setengah, Mas, nambah lagi tehnya. Pasti begitu. Loh iya. Karena kelihatan nih diminum nih. Iya. Nah, Rizky juga begitu. Oke, siap, luar biasa Pak Tari. Oke, itu ya teman-teman ya. Mungkin cukup kali Pak Tari. Siap. Karena mengingat waktu, ini durasi juga udah agak lama. Mungkin asik nih kalau buat filosofi dan spiritual. Apalagi psikologi keren. Cuman kan kita keterbatasan waktu ya guys ya. Nah, sekian perbincangan saya sama Pak Tari. Apabila ada perkataan yang menurut kalian bermanfaat, relate sama hidup kalian, atau dalam segi tadi treatment bonsai atau spiritual, psikologi atau filosofi, silakan kalian ambil, adaptasi dengan hidup kalian, monggo. Karena insya Allah mudah-mudahan jadi amal jariah juga buat amin. beliau. Nah, mungkin itu aja. Apabila ada kesalahan nih dari saya maupun Pak Tari, kata, ucap atau tindakan mohon dimaafkan ya guys, karena kita manusia. Betul. Bisa benar, bisa salah. Beda malaikat benar terus, setan salah terus. Tapi kalau manusia bisa benar, bisa salah. Nah, maka dari itu kami minta maaf. Oke, Pak Tari, terima kasih. Siap, Mas. Luar biasa. Saya bakalan kangen. Oke, cukup sekian ya guys ya. Sampai jumpa di part Baba Bonsai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.